Salam jumpa pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya Riza Hairunisa, selama 24 menit ke depan akan kembali menemani Anda menyaksikan program Daai Mata Hati, menghadirkan beragam liputan tentang nilai-nilai kehidupan, mengajak pemirsa untuk memaknai kehidupan dan melihat sekitar kita dengan mata hati. Berikut kisah-kisah menarik yang akan kami sajikan untuk hari ini. Keadilan untuk anakku. Keikhlasan hidup Fuad. Layang-layang untuk edukasi ekosistem bawah laut. Tidak jelasnya penanganan hukum terhadap pelaku penembakan aktivis mahasiswa di depan kampus Universitas Atmajaya tahun 1998 lalu membuat Sumarsih merasa terpanggil untuk memperjuangkannya. Sumarsih yang juga merupakan ibunda Wawan, salah satu korban penembakan, berjuang dengan berdiri dan diam di depan Istana Merdeka setiap hari Kamis sejak tahun 2007. Langkah ini ia ambil agar pemerintah tidak melupakan kasus yang menimpa putra tercintanya, agar kejadian serupa tak terulang lagi. Itulah sepenggal puisi yang dibuat oleh Bernardius Realino Normaimawan atau Wawan. Puisi ini dibuat saat Wawan berusia 20 tahun ketika ia menjadi aktivis mahasiswa di Universitas Atmajaya Jakarta. Puisi yang berisi pemberontakannya terhadap kehidupan demokrasi di Indonesia yang ketika itu masih berada di bawah pemerintahan Orde Baru, merupakan puisi terakhirnya. Karena setelah itu, ia tewas tertembak peluru tajam dari aparat keamanan yang mengamankan demonstrasi pada 13 November 1998 di depan kampusnya. Kepergian Wawan yang tiba-tiba dengan cara yang tidak wajar ketika menjalankan tugas sebagai tim relawan kemanusiaan mengejutkan orang tuanya. Maria Katerina Sumarsih, ibunda Wawan, sangat terpukul dengan kepergian Wawan. Setelah tidak ada, rumah menjadi hening, sunyi, sepi. Kita benar-benar hidup masing-masing. Pekerjaan saya dari hari ke hari, siang malam, antara nangis dan berdoa. Saya merasakan mati rasanya, mati rasa artinya saya tidak bisa merasakan apa-apa sama sekali. Apa yang saya lakukan pun saya tidak tahu. Hanya sekedar hidup. Saya masih diberi nyawa ya hidup. Hidup, nggak ada cita-cita, nggak ada keinginan, nggak ada apa-apa. Tapi kemudian kami saling mendukung dan semuanya berproses dan kami merasa bahwa sekarang sudah bisa melewati rumah tangga yang hening, sunyi, sepi itu sekarang sudah mulai ada canda, tawa, ria, bergurau dan lain sebagainya. Awal kepergian Wawan membuat Sumarsih, ibunda Wawan, kehilangan semangat hidup. Ia bahkan enggan untuk melakukan berbagai aktivitas rutin. Sumarsih tidak akan pernah melupakan Wawan. Bahkan hingga saat ini, Sumarsih masih hafal betul dengan kebiasaan Wawan yang sangat menggemari masakannya. Setiap hari Sabtu Minggu itu selalu masak yang spesial ya. Artinya ketika Wawan itu hobinya somai, sate gitu ya. Itu setiap hari Sabtu Minggu itu masak yang kesukaan anak-anak
Dan di rumah ini ada istilahnya belajar berumah tangga. Jadi Wawan biasa menyapu, biasa bebenah. Irma adiknya Wawan juga biasa menggosok, memasak. Ini suatu pekerjaan yang dikerjakan di rumah tanpa membedakan laki-laki dan perempuan. Dia bangun tidur, turun dari tangga, dia selalu nanya, nyamperin ke dapur, "Ibu masak apa?" Dan jawaban rutinnya, "Coba cium, Ibu masak apa?" Seiring berjalannya waktu, Sumarsih bisa menerima kenyataan kepergian Wawan. Ia pun telah memaafkan sang pelaku penembakan. Namun Sumarsih masih memiliki suatu tuntutan, yaitu agar pemerintah menegakkan supremasi hukum dengan menghukum pelaku sesuai dengan hukum yang berlaku. Ketika Wawan meninggal dunia, saya pasti Wawan sudah meninggal dunia, ya sudah, Wawan bawa pulang. Waktu itu Wawan di Rumah Sakit Jakarta. Dalam doa, saya mendoakan kepada dia yang menembak Wawan, supaya dia diampuni kesalahannya dan dia dibimbing dan dituntun agar dia mengenal kasih dan cinta Tuhan yang Maha Agung. Saya tidak akan memungkiri diri saya. Jangan mengatakan bahwa saya dendam, bahwa saya tidak mau memaafkan. Apa yang saya perjuangkan tidak ada latar belakang dendam, atau tidak ada latar belakang untuk tidak mau memaafkan. Yang melatar belakangi perjuangan saya adalah cinta. Cinta terhadap Wawan, cinta terhadap sesama manusia. Tuntutan agar proses hukum ditegakkan tidak kunjung terwujud hingga kini. Ia pun mencari cara agar pemerintah tidak lupa dengan kasus yang menimpa anaknya. Tahun 2007, Sumarsih melakukan demonstrasi di depan Istana Negara dengan membawa payung hitam dengan tujuan agar pemerintah tidak melupakan kasus penembakan Wawan. Hingga saat ini, belum ada kejelasan terhadap kasus Wawan. Kasusnya menggantung tanpa kejelasan. Kalau ditanya suka duka, ya kalau sukanya sih ya kita bisa bertemu dengan korban-korban yang lain, bisa bertemu dengan masyarakat yang lain. Tetapi dukanya ketika ternyata sekarang sih sudah tidak ya, tetapi pada awal-awal kami pun juga pernah dilarang melakukan aksi di sini, kami disuruh pindah. Ketika ada pejabat, ada tamu negara yang datang, kami disuruh menyingkir, dorong-dorongan akhirnya payungnya sampai rusak. Presiden lewat pun kami ditutupin sama polisi. Kalau perlu, kalau mau kita suruh minggir, tapi kita tetap tidak mau. Demonstrasi simpatik yang ia lakukan sejak tahun 2007 selalu ia lakukan setiap hari Kamis sore di depan Istana Presiden. Apa yang ia lakukan dengan orang-orang yang senasib semata-mata agar pemerintah memperhatikan kasus yang ia alami dan orang-orang yang memiliki nasib serupa dengannya. Kegigihannya memperjuangkan penegakan hukum menjadikan ia sebagai salah satu penerima penghargaan Yap Thiam Hien Award untuk bidang hak asasi manusia. Perjuangan Wawan memang harus terhenti oleh selongsong timah panas yang menembus dadanya. Namun, perjuangan Sumarsih untuk mendapatkan keadilan bagi anaknya tidak akan terhenti. Sumarsih pun bertekad untuk terus berdiri diam di depan istana, siap dengan berbagai resiko apapun. Namanya manusia, lelah saya merasakan, tetapi saya selalu memelihara harapan. Lilin yang sudah menyala akan saya jaga, jangan sampai padam. Sampai nyala lilin yang kecil itu, apa yang kami perjuangkan bersama ini bisa menerangi masyarakat sekitar dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Kasih sayang seorang ibu telah mengubah Sumarsih menjadi seorang pejuang keadilan. Dalam diam, ia mencari keadilan, meneruskan perjuangan sang buah hati tercinta, agar penguasa negeri ini tak melupakan
bahwa keadilan itu seharusnya menjadi milik seluruh rakyat Indonesia. Pemirsa, memaknai setiap segi kehidupan terkadang harus dibarengi dengan keikhlasan agar kita dapat meraih kemenangan dalam hidup ini. Hal itu pula lah yang dilakukan Sofwat Fuad Daya, seorang pemuda Betawi yang masa remajanya juga digunakan untuk menjadi pekerja kebersihan paruh waktu. Saat sang fajar menampakkan diri di langit Jakarta, saat itu pula Fuad mulai melakukan aktivitasnya. Dengan berjalan kaki, Fuad menuju tempat kerja yang berada tak jauh dari kediamannya di wilayah Petukangan Utara, Jakarta Selatan. Adalah sekolah dasar Islam Darul Mutakin yang Fuad tuju. Pagi yang cerah mengawali kegiatan Fuad untuk membersihkan beberapa ruangan di SD Darul Mutakin. Iya, Fuad memang bekerja sebagai tenaga bantu. Tugas Fuad mulai dari membersihkan ruangan guru, merapihkan meja para guru, sampai menyapu lantai kelas. Fuad melakukan pekerjaan ini sejak ia masih duduk di kelas 1 SMK 6 tahun lalu. Selain itu, karena minatnya di bidang komputer, Fuad juga diminta mengajar mata pelajaran komputer untuk murid-murid SD. Ya, sehari-hari saya bekerja di suatu sekolahan di SDI Darul Mutakin. Saya sebagai petugas kebersihan. Selain itu saya juga mengajar di sekolah itu juga sebagai guru honorer mata pelajaran guru komputer. Selain itu saya selain ngajar situ, saya siangnya pulang dari ngajar dan ngebersihin, saya juga bekerja di masjid sebagai marbot menggantikan orang tua saya yang udah almarhum. Fuad tidak merasa malu ketika ia harus bekerja sebagai tenaga kebersihan. Yang Fuad tahu, dirinya harus mengutamakan keikhlasan dalam menjalani hidup. Ya, satu sih faktor ekonomi juga ya. Ya juga sama kebutuhan. Ya selain kita siapa lagi, orang tua udah nggak punya. Terus ya udah kita nyari kerja sambil nyari pahala lah. Sambil malamnya kita kuliah sambil nyari ilmu, nyari pahala, dan ngebantu adik lah yang masih sekolah. Ya sebenarnya sih ikhlas aja sih intinya. Yang penting kita jalanin apa adanya. Itu udah enak kok dijalanin kalau kita ikhlas dengan apa adanya ngejalanin itu. Setelah selesai membersihkan sekolah, Fuad harus segera pulang ke rumah untuk beristirahat sejenak. Ya sama aja sih, yang penting kita ngejalaninnya dengan ikhlas aja. Walaupun puasa, kita nahan lapar, haus, yang penting kita jalanin aja. Kayak seperti sehari-hari, ya nggak ada rasa capeknya sih kalau udah kebiasa mah. Sesampainya di rumah, Fuad memanfaatkan waktu istirahatnya dengan membaca buku pelajaran meskipun kuliahnya sedang libur. Di balik kerja keras Fuad, ia masih mengedepankan pendidikan. Saat ini, Fuad terdaftar sebagai salah satu mahasiswa jurusan Teknik Informatika di Universitas Swasta di Jakarta. Karena menurut Fuad, pendidikan akan membawa perubahan yang baik di hidupnya. Ya karena ingin mencari pendidikan lebih tinggi lah, supaya kita lebih dipandang orang lebih enak dan lebih berwibawa, ya supaya masa depan kita lebih cerah, jangan kagak begini-begini aja, biar berubah-berubah gitu. Hari berganti siang.
Fuad pun bersiap menjalankan tugas berikutnya menjadi marbot masjid di dekat rumahnya. Pekerjaan ini adalah peninggalan ayahnya yang sudah menjadi marbot masjid sejak tahun 85 hingga awal Januari 2011 lalu. Fuad tak pernah merasa terbebani dengan limpahan pekerjaan ayahnya. Pemuda Betawi ini memang sudah tidak lagi memiliki orang tua. Anak kelima dari 6 bersaudara ini begitu giat bekerja ke sana kemari demi memenuhi kebutuhan sehari-hari dan uang kuliahnya. Ya, pemuda 21 tahun ini memang dikenal sebagai pribadi yang rajin, sabar, dan bertanggung jawab. Fuad ini di masjid tugasku sebagai merbot, membersihkan halaman masjid, lantai masjid, dan juga toilet ya, tempat wudhu, dan juga apabila waktu datang waktu sholat, Fuad juga biasa azan. Ini menggantikan orang tuanya, ya Bapak Muhtar yang sejak berdirinya masjid ini menjadi merbot dari tahun 85 sampai 2011. Jadi Fuad ini meneruskan baru sekitar 6 bulan. Fuad ya orang yang rajin, yang kreatif dan juga mandiri. Di bulan penuh hikmah ini, keikhlasan menjalani hidup seperti yang dilakukan Fuad bisa menjadi inspirasi. Dengan penuh tanggung jawab, tanpa pernah mengeluh, Fuad terus bekerja. Ia pun punya keinginan untuk terus maju dan memperbaiki hidupnya dengan menempuh pendidikan, meski untuk itu ia harus bekerja lebih keras lagi.